Pada kesempatan kali ini, saya ingin menceritakan sebuah peristiwa yang cukup memprihatinkan. Peristiwa ini dipicu oleh sebuah pergaulan yang sudah sangat kelewat batas. Dan kisah ini terjadi pada seorang wanita yang sangat cantik, yaitu salah satu pramugari dari maskapai terbesar di Filipina. Wanita tersebut ditemukan di sebuah bak mandi di salah satu kamar hotel dengan pembengkakan di hampir seluruh tubuhnya dan adanya cairan putih yang telah mengering pada bagian selaput halusnya. Menurut keterangan yang saya dapatkan, pramugari cantik itu ternyata telah menyewa sebuah kamar bersama dengan 11 pria di sana. Sebelum saya masuk ke dalam kronologis kejadian tersebut, yang sudah like, comment, dan subscribe, semoga kalian selalu diberikan kesehatan yang tak terbatas dan senantiasa dianugerahi rezeki yang sangat melimpah. Mereka menghabiskan malam tahun baru dengan perasaan sangat bahagia, dan wanita tersebut dijadikan sebagai ratu untuk dimanfaatkan sebagai gadis penghibur di atas tempat tidur. Berdasarkan hasil visum yang dilakukan oleh petugas medis, mereka menduga bahwa wanita tersebut mengalami peradangan pada organ dalamnya akibat tumpukan cairan kimia yang sengaja dimasukkan oleh ke-11 pria tersebut. Lalu, apa yang sebenarnya terjadi pada pramugari tersebut? Pada kesempatan kali ini, saya akan menceritakan kisah tersebut secara keseluruhan dan mengungkapkan beberapa fakta mengenai kronologis kejadian ini. Semoga kisah ini bisa menjadi pelajaran bagi kita semua, terutama mengenai pergaulan yang cenderung mengarah ke hal-hal negatif, serta merupakan salah satu sisi buruk dari kehidupan para pramugari yang terlihat sempurna dari luar. Saya akan terlebih dahulu menceritakan latar belakang kehidupan korban wanita muda ini. Wanita tersebut bernama Christina Angelica Dacra, berusia sekitar 22 tahun dan tinggal di sebuah distrik di selatan kota General Santos, Filipina. Menurut informasi yang saya dapatkan, Christina adalah seorang pramugari sekaligus model terkenal di negaranya. Di beberapa akun media sosialnya, ia memiliki banyak pengikut dan sering membagikan postingan mengenai perjalanan atau rutinitas sehari-harinya. Christina yang lahir pada tahun 1997 adalah anak kedua dari 4 bersaudara. Ia dikenal sebagai sosok yang mandiri dan tidak pernah merepotkan orang tuanya. Dalam beberapa artikel disebutkan bahwa Christina memulai karirnya sebagai model di sebuah perusahaan kosmetik dan juga beberapa kali menjadi peserta dalam acara kecantikan. Selain sukses di dunia modeling, Christina memiliki berbagai pencapaian lainnya dalam hidupnya. Pekerjaan Christina Angelica juga ternyata adalah sebagai seorang mahasiswa yang menjadi lulusan terbaik. Dia memiliki konsistensi dalam nilai akademisnya dan dikenal memiliki kecerdasan yang berada di atas rata-rata siswa lainnya. Kehidupan Christina awalnya berlangsung normal dan dia juga dikenal sebagai salah satu pramugari senior di tempatnya bekerja. Namun, suatu momen yang mengubah hidup wanita muda itu adalah kepindahannya untuk menetap di sebuah indekos di pusat kota. Di sana, dia meminta izin kepada ibunya untuk hidup secara mandiri dengan alasan bahwa dia sudah dewasa dan mampu menjaga dirinya sendiri. Sayangnya, kehidupan Christina menjadi tidak terkendali. Keinginannya untuk hidup bebas dan jauh dari orang tuanya membawa dia ke dunia yang gemerlap dan penuh risiko. Di tempat tinggal barunya, Christina sering bertemu dan diajak oleh teman-teman baru ke berbagai tempat hiburan malam. Hal ini mengubah seluruh dimensi hidupnya ke arah yang cukup negatif. Kelimpahan rezeki sebagai seorang pramugari dan model membuat Christina sering menghabiskan uangnya hanya dalam satu malam. Teman-teman Christina semakin hari semakin bertambah banyak, dan mereka saling mengenal di tempat hiburan malam. Tidak jarang, Christina diajak menginap di salah satu kamar hotel. Menurut keterangan yang saya dapatkan, Christina ternyata memiliki 2 orang sahabat pria. Mereka sering memposting kebersamaan mereka dan terlihat sangat akrab, bahkan cukup mesra. Kedua pria tersebut juga bekerja di maskapai penerbangan yang sama dengan Christina dan tampaknya sering menghabiskan waktu bersama di luar jam kerja. Namun, kehidupan yang semakin bebas ternyata malah merusak Christina dan membawa dia ke dalam dunia yang semakin gelap. Pergaulan bebas membuatnya terjebak dalam kesenangan yang penuh tipu daya. Beberapa kali Christina juga kedapatan tengah berpesta
dikelilingi banyak pria muda dari kalangan atas. Di antara mereka, Christina merasa nyaman dan seolah menjadi wanita satu-satunya yang menjadi Ratu Tem dalam pergaulan tersebut. Salah satu teman wanita Christina sempat menasehati Christina yang berusia 22 tahun itu untuk tidak terlalu dekat dengan banyak pria. Teman yang juga seorang pramugari tersebut pernah menjumpai Christina dalam keadaan tidak sadarkan diri. Ketika Christina terbangun, dia sempat dimarahi dan diberitahu bahwa pergaulan dengan para pria tersebut dapat membawa dampak buruk dan menghancurkan hidupnya. Namun, Christina berdalih bahwa dia merasa nyaman berada di tengah mereka. Dia juga mengungkapkan bahwa teman-teman pria tersebut tidak pernah menyakitinya dan malah menjaganya seperti seorang adik kecil, hingga akhirnya nasihat dari teman wanita itu ternyata benar adanya. Sebuah peristiwa yang cukup memprihatinkan menimpa Christina tidak lama setelah itu. Kejadian ini berawal dari rencana Christina bersama dua orang teman prianya untuk merayakan tahun baru di sebuah hotel ternama. Pada tanggal 31 Desember 2021, Christina memesan sebuah kamar di hotel tersebut. Singkat cerita, pada malam hari, Christina datang bersama Rafael de Guzman, sementara Romelo Garullo sudah berada di lobi hotel dan ditemani oleh rekannya John. Mereka mempersiapkan berbagai botol minuman dan beberapa miligram serbuk putih yang akan mereka cicipi di dalam kamar hotel tersebut. Christina yang baru pertama kali bertemu dengan John merasa tidak keberatan dengan kehadiran pria tersebut dan saling berkenalan. Bersama mereka, sesampainya di kamar hotel nomor 27, keempat remaja itu kemudian berpesta sambil mendengarkan musik yang keras. Ketiga pria itu juga langsung memberikan satu cangkir minuman kepada pramugari cantik tersebut. Meskipun mereka semua sudah agak mabuk, mereka masih dalam batas yang wajar. Christina kemudian mengajak ketiga temannya untuk makan di salah satu restoran di lantai 5 hotel tersebut. Saat itu, waktu sudah menunjukkan pukul 12 malam, menandakan pergantian tahun yang sedang berlangsung. Christina terlihat sangat bahagia dan berkata bahwa tahun ini adalah tahun yang istimewa karena karirnya semakin naik dan penghasilannya terus bertambah. Christina juga berharap di tahun yang baru, dia diberikan keluasaan dalam menggapai mimpi dan kemudahan untuk bisa mengajak kedua orang tuanya berkeliling dunia. Menurut keterangan yang saya dapatkan, di tempat restoran itu Christina sempat mengabari ibunya melalui telepon. Dia mengucapkan selamat tahun baru dan mendoakan kedua orang tuanya agar selalu diberikan usia yang panjang. Menurut kesaksian Saharon, ibu kandung Christina, dia tidak merasakan firasat apapun saat menerima panggilan telepon dari putrinya. Mereka saling mendoakan dan Saharon berpesan kepada Christina untuk selalu bersyukur atas nikmat yang diberikan oleh Tuhan dan untuk menjaga diri dimanapun dia berada. Hingga setelah sambungan panggilan itu terputus, Christina dan ketiga teman prianya beranjak dari kursi restoran untuk melanjutkan pestanya. Kembali ke kamar hotel, pada jam 2 malam, Christina berpindah ke kamar sebelah yang bernomor 208. Ternyata, di kamar tersebut ada 7 orang teman prianya yang lain. Kemungkinan besar Christina sudah memiliki janji dengan mereka dan menyewa kamar itu untuk melanjutkan perayaan tahun baru. Dengan demikian, Christina berpesta di 2 kamar yang berbeda dan bersama 11 orang pria, seolah menjadi ratu selama 1 malam. Dia diberikan banyak cangkir penuh minuman, dan akhirnya Christina berada dalam keadaan yang tidak sadar. Menurut keterangan yang saya dapatkan, sekitar jam 2 malam, Christina meminta tolong kepada temannya, Rafael de Guzman. Pada saat itu, kondisi Christina sudah terkapar tidak berdaya. Rafael kemudian menggendong tubuh Christina menuju kamar mereka, dan dia menduga bahwa ke-7 pria tersebut telah melakukan tindakan yang tidak pantas terhadap Christina. Setelah berada di dalam kamar, ketiga pria itu kemudian tidur bersama Christina dalam satu ranjang. Mereka tertidur dalam keadaan setengah sadar. Pada sekitar jam 5 pagi, Rafael terbangun dan mendapati Christina berada di dalam bak kamar mandi. Dia mencoba membangunkannya, tetapi Christina tidak memberikan respon. Rafael kemudian menyelimuti Christina di dalam kamar mandi dan kembali ke kasur karena kepalanya sudah mulai pusing. Sekitar jam 7 pagi, ketiganya terbangun dengan kepala yang masih berat akibat pesta semalam.
mereka melihat Christina masih tertidur di dalam bak kamar mandi, dan Rafael menyadari bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Ketika mereka membuka selimut dan memeriksa tubuh Christina, mereka menemukan bahwa Christina sudah tidak bernapas dan wajahnya membiru. Ketiga pria itu merasa sangat panik dan segera meminta pertolongan kepada para penjaga hotel. Tubuh Christina kemudian dibawa ke rumah sakit terdekat, di mana ketiganya ikut membantu dan mendampingi prosesnya. Pihak keluarga Christina juga sudah dikabari, dan dalam waktu setengah jam berikutnya, mereka menyusul ke rumah sakit. Menurut keterangan awal dari petugas medis, Christina sudah tidak bisa tertolong dan kemungkinan besar ia menghembuskan napas terakhir beberapa jam yang lalu. Pada saat itu, tim medis juga meminta izin kepada pihak keluarga untuk melakukan pembedahan guna mencari tahu penyebab pasti dari peristiwa yang menimpa Christina Angelica. Pihak keluarga segera melaporkan kejadian tersebut ke kantor kepolisian, dan pada pukul 9 pagi, para petugas langsung menggeledah kamar hotel tempat Christina dan beberapa temannya menginap. Selain memeriksa kamar 211, mereka juga mendatangi kamar sebelah yang diduga menjadi tempat terjadinya peristiwa. Namun ketujuh pria di sana sudah tidak ada, dan kamar tersebut juga sudah dibersihkan. Dari situ, pihak kepolisian mencium adanya kejanggalan dalam kasus ini, dan mereka kembali ke kantor kepolisian dengan membawa beberapa barang bukti pendukung. Setelah tubuh Christina selesai diperiksa oleh tim medis, ditemukan beberapa luka lebam di sekujur tubuhnya dan sebuah cairan putih yang sudah mengering di antara lubang hitamnya. Pihak medis juga menduga bahwa Christina telah menjadi korban pencabulan. Hasil penyelidikan tersebut kemudian diserahkan kepada petugas kepolisian. Pihak keluarga meminta kepada aparat hukum untuk menegakkan keadilan bagi putri mereka, terutama karena mereka menduga bahwa beberapa teman anaknya memiliki keluarga yang cukup terhormat dan khawatir bahwa banyak fakta akan dirahasiakan terkait peristiwa ini. Pada hari berikutnya, petugas kepolisian menyatakan bahwa penyebab Christina tidak bernapas disebabkan oleh penumpukan cairan di bagian otaknya. Penumpukan cairan ini mengakibatkan penyumbatan bahan kimia yang menyebabkan Christina kekurangan oksigen. Keterangan lain yang diberikan oleh pihak kepolisian menegaskan adanya indikasi tindakan pemerkosaan yang dilakukan oleh lebih dari satu orang terhadap pramugari cantik tersebut. Namun, hal ini masih dalam tahap penyelidikan, dan petugas meminta agar para pria yang bersama Christina pada malam kejadian untuk menghadap ke kantor kepolisian agar bisa mengusut tuntas penyebab kematian Christina. Namun kemudian pihak kepolisian menarik kembali pernyataan tersebut. Mereka seolah mendapatkan tekanan dari pihak-pihak tertentu dan merasa bingung dalam melanjutkan penyelidikan. Tidak lama setelah itu, pihak kepolisian mengonfirmasi bahwa apa yang terjadi pada Christina adalah hasil dari tindakannya sendiri, dan persoalan pemerkosaan sepertinya tidak memiliki kekuatan hukum untuk dibawa ke pengadilan. Pihak kepolisian berdalih bahwa Christina dalam keadaan baik dan tidak dipaksa saat menginap di kamar hotel, serta hasil pantauan dari beberapa kamera tersembunyi menunjukkan bahwa Christina dalam kondisi baik-baik saja. Mendengar kejanggalan dalam setiap keterangan dari pihak kepolisian, keluarga Christina benar-benar merasa curiga bahwa ada sesuatu yang sedang mereka tutupi, terutama karena salah satu orang tua dari teman putrinya adalah orang penting di negara ini. Keluarga Christina merasa seolah dikhianati oleh sistem keadilan dan memohon agar pihak kepolisian berlaku adil dan tegas dalam mengungkapkan kebenaran. Namun sayangnya, para petugas kepolisian akhirnya sampai pada kesimpulan bahwa kematian Christina disebabkan oleh perbuatannya sendiri. Mereka tidak menemukan unsur keterlibatan para pria dalam kejadian tersebut untuk bisa dibawa ke pengadilan. Akibatnya, ke-11 pria tersebut dapat hidup dengan tenang dalam ketidakpastian hukum yang diterima oleh pramugari cantik tersebut. Ini adalah sebuah prolog dan ending dari kisah yang sangat mengejutkan, di mana dari sini kita dapat mengambil banyak kesimpulan penting untuk mencerna peristiwa tersebut. Hal ini terutama ditujukan kepada para wanita yang menginginkan kebebasan jiwa dan merasa bangga berada di antara para pria. Saya hanya ingin mengingatkan bahwa jangan pernah percaya kepada pria yang mungkin tampak baik di mata Anda, sebab pria sangat pintar dalam memanfaatkan kesempatan
dan hal itu bisa membahayakan diri Anda sebagai seorang wanita yang berada di tengah-tengah mereka. Kehormatan Anda jauh lebih berharga daripada apapun yang ada. Jangan merasa bahagia hanya karena dianggap istimewa, sebab itu bisa jadi adalah awal dari sesuatu yang mungkin tidak Anda inginkan.